Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Aplikatif ya, tapi cukup santai ya. Jadi perlu diketahui bahwa sebetulnya materi terkait dengan kepatuhan ini ya, kalau di sekolah kepabeanan itu merupakan materi yang menurut saya itu paling membosankan ya. Terbukti pada saat saya dulu sekolah kepabeanan itu saya pernah tertidur pada saat guru menerangkan tentang kepatuhan kepabeanan ya. Jadi hari ini saya akan membawakan materi lebih aplikatif ya, supaya tidak bosan dan lebih santai ya. Jadi nanti di situ rekan-rekan dari OGOC bisa mencatat apa saja yang mungkin akan menjadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kepatuhan kepabeanan ekspor yang akan kami bawakan sebentar lagi. Oke, baik, terima kasih. Kita awali dengan pengertian ekspor itu sendiri. Mungkin di dua sesi yang sebelumnya itu sudah dijelaskan terkait dengan pengertian ekspor, kemudian bagaimana caranya ekspor, dokumen-dokumen saja apa saja yang dibutuhkan untuk ekspor. Nah, ini saya akan mereview lagi, merefresh lagi terkait dengan pengertian dari ekspor itu sendiri. Jadi pada dasarnya ekspor impor itu seperti halnya kita jual beli barang. Jadi kalau misalkan kita di sini beli barang dari luar negeri itu namanya impor, kalau kita jual barang dari dalam negeri itu namanya ekspor. Nah, sebetulnya ekspor impor ini yang paling menguntungkan bagi suatu negara itu adalah di sisi ekspornya. Ya, kenapa? Karena dengan adanya ekspor berarti kita menjual ya, menjual barang kita kepada pembeli ya dengan margin tertentu. Sehingga di situ kita sebagai pelaku ekspor bisa mendapatkan margin, bisa mendapatkan keuntungan, dan negara pun bisa mendapatkan devisa dari kegiatan ekspor impor tersebut. Nah, kalau mengacu kepada Undang-Undang Kepabeanan, ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, jadi kegiatan ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean. Ini mungkin Bapak Ibu kalau yang masih pemula itu masih awam ya, apa yang disebut dengan daerah pabean. Jadi daerah pabean itu pada dasarnya adalah daerah yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara yang di atasnya, serta daerah-daerah tertentu yang merupakan zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen, yang dimana di situ berlaku undang-undang kepabeanan yang ditetapkan oleh negara tersebut. Ya, jadi pada dasarnya kegiatan ekspor impor itu dikatakan sah jika di situ sudah melewati batas daerah yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. Ya, jadi misalkan contoh Indonesia ini punya batas wilayahnya itu seperti apa. Nah, itu yang dikatakan sebagai daerah pabean. Next. Untuk melakukan ekspor barang itu wajib dilakukan pemberitahuan ekspor ya, atau kita sebut dengan istilah PEB, pemberitahuan ekspor barang. Nah, seperti tadi yang saya paparkan bahwa ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu di sini kalau misalkan ekspor barang itu dikatakan ekspor jika sudah melewati batas area Indonesia. Nah, tapi kan di sini kita tidak mungkin menempatkan
pegawai-pegawai bea cukai, pegawai karantina ataupun kementerian yang terkait di daerah perbatasan. Nah, oleh karena itu di sini dilakukan metodologi untuk melakukan pelaporan ya melalui aplikasi pemberitahuan ekspor barang. Nah, seperti ini form pemberitahuan ekspor barang yang ada di slide presentasi. Jadi pada intinya pemberitahuan ekspor barang itu meliputi informasi-informasi terkait dengan eksportir, ya, pemilik barang, penerima ataupun pembeli, dan hal-hal yang terkait dengan barang tersebut ataupun sarana pengangkut. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu melihat ada kolom eksportir dan pemilik barang. Ya, apa sih Pak bedanya antara eksportir dan pemilik barang? Bukannya eksportir itu selalu pemilik barang, ya, dan penerima serta pembeli. Bukannya penerima itu sama dengan pembeli Pak, gitu. Nah, di sini saya jelaskan bahwa sebetulnya rekan-rekan dari OKOC atau eksportir di Indonesia ini, ya, itu pada dasarnya jika melakukan ekspor, ya, itu bisa menggunakan legalitas yang dibuat ya atas nama sendiri, ataupun kita menggunakan legalitas dari pemilik perusahaan eksportir. Nah, oleh karena itu di sini di kolom PEB itu ada kolom eksportir dan pemilik barang, ya. Jadi misalkan contoh katakanlah Bapak Ibu di sini katakanlah sekarang produksi bakso misalkan. Ya, Pak Vicky, ini saya mau bakso saya dikirim Pak, diekspor Pak. Mau diekspor kemana Bu? Mau diekspor ke Zimbabwe misalkan di sana, ya kan? Mungkin di Zimbabwe sana kan jarang ada bakso, ya kan? Kalau kita lihat di National Geographic itu kan mungkin di sana masih sering berburu seperti itu. Nah, kita mau kirim bakso Pak ke sana biar mereka tahu rasanya bakso. Tapi saya nggak punya legalitas Pak, gimana? Bisa, ya, dengan cara menggunakan legalitas dari perusahaan eksportir lain atau kita sebut dengan istilah under name. Nah, oleh karena itu di sini di pemberitahuan ekspor barang dipisah antara eksportir dan pemilik barang. Jadi eksportir itu adalah entitas atau perusahaan yang memiliki legalitas ekspor, sedangkan pemilik barang adalah pemilik dari barang yang akan dijual ke luar negeri. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kalau misalkan punya barang yang kualitasnya sudah ekspor quality, mau diekspor tapi nggak punya legalitas, bisa nggak? Bisa, ya. Dan itu difasilitasi oleh negara. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ya. Kemudian kolom penerima dan pembeli, ya, ini pun di negara tujuan kita juga bisa lakukan pembedaan antara penerima dan pembeli, ya. Penerima ini kalau di industri logistik kita sebut dengan consignee, ya, penerima barang. Pembeli adalah entitas atau perusahaan atau orang yang membeli barang tersebut. Nah, kalau penerima ini di negara tujuannya itu adalah perusahaan yang memiliki izin impor, ya. Jadi misalkan contoh Bapak Ibu di sini katakanlah ekspor, misalkan ekspor yang tadi bakso, ya, sekarang saya ganti misalkan ekspor furniture misalkan seperti itu, ya. Pak, saya punya sanggar nih Pak, saya punya usaha untuk bikin furniture nih Pak, ya. Tapi saya pada saat ekspor di sana itu pembeli saya mereka nggak bisa urus, ya, izin impornya, ya. Mereka di sana harus memenuhi misalkan ada persyaratan-persyaratan yang menjadi persyaratan tata niaga di negara tujuan. Nah, itu pun juga bisa dilakukan pembeda. Jadi di negara tujuannya sana, penerimanya itu adalah perusahaan yang memiliki izin impor, sedangkan pembelinya itu adalah buyer dari Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalau misalkan pembelinya di sana nggak punya izin impor, nggak punya izin yang dibutuhkan untuk tata niaga impor di negara tujuannya sana, itu pun juga bisa. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalkan mau ekspor, ya, yang penting ada barangnya dan ada pembelinya, ya. Itu harus ada Bu dua-duanya. Karena kalau ada barangnya nggak ada pembelinya juga nggak bisa jualan kita kan, ya. Ada pembeli nggak ada barangnya juga kita mau jualan apa,
Gitu ya. Jadi yang penting di sini intinya ada barang dan ada pembeli ya. Jadi pada dasarnya yang harus ditekankan di sini adalah bagaimana caranya memproduksi suatu barang ya dengan kualitas yang baik ataupun dengan biaya yang efisien ya, yang dimana di situ dapat diterima di pasar internasional. Ini seperti itu. Nah, selebihnya di sini terkait dengan legalitas, negara memfasilitasi hal tersebut baik di Indonesia maupun di negara tujuan ekspor. Next. Nah, kemudian untuk ekspor ini berbeda dengan impor ya. Jadi kalau impor itu hampir 95% itu terkena bea masuk ya. Nah, tapi kalau ekspor ini hanya komoditas-komoditas tertentu saja yang terkena bea keluar ya. Jadi intinya bea keluar itu adalah bea yang harus dibayar ya berdasarkan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kementerian ya ataupun bea cukai ya. Nah, jadi bea keluar ini ya diatur ya berdasarkan HS code. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini bertanya, apa itu HS code, Pak, gitu. HS code itu singkatan dari Harmonized System Code. Jadi kode yang dimana di situ untuk mengharmonisasi ya interpretasi atau pengertian dari para importir atau eksportir di dunia ya. Jadi dengan adanya kode tersebut ya itu bisa mengeneralisir atau mengharmonisasi pengertian-pengertian dari barang tersebut. Misalkan contoh saya punya buku. Buku ini kalau misalkan dijabarkan secara general, ini saya bilangnya, oh ini buku agenda, ya. Oh ini buku biru, ya. Oh ini buku hadiah, misalkan kayak gitu. Nah, tapi dalam perdagangan internasional untuk mengharmonisasi, ya, terkait dengan interpretasi, terkait dengan pengertian, maka diaturlah, dibuatlah HS code. Nah, jadi bea keluar itu tergantung dari HS code dari barang tersebut. Jadi misalkan contoh tadi bakso. Pak, bakso saya ini kena bea keluar nggak, Pak? Oke, kita cari dulu HS code-nya. HS code-nya berapa ini? Nah, nanti kita cari HS code-nya. Oh, HS code-nya sekian, sekian, sekian. Nah, di sini ada bea keluar nggak? Oh, nggak ada. PPN ada nggak? Oh, nggak ada. PPh nggak ada. Oke. Nah, Pak, ini ada saya jual barang misalkan contoh saya jual hasil bumi misalkan kayak crude palm oil. Nah, HS code-nya berapa? Nah, nanti di situ kita analisa, kita tentukan HS code-nya dan kita lihat apakah HS code tersebut memiliki bea keluar atau tidak. Nah, itu terkait dengan bea keluar. Kemudian pada saat kita di sini melakukan ekspor itu di PEB tersebut akan dilakukan penelitian ya. Jadi pemeriksaan kepabeanan ini merujuk kepada dokumen tersebut. Itu yang pertama dilakukan penelitian dokumen ya. Jadi penelitian dokumen ini sesuatu hal yang biasa ya, di mana di sini akan meneliti terkait dengan kebenaran data ya, kemudian kelengkapan dokumen ya, atau kebenaran perhitungan bea keluar jika di situ ada bea keluarnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi tergantung dari HS code-nya itu berapa. Kemudian apakah di sini terdapat larangan atau pembatasan ya, atau kita sebut dengan pemenuhan ketentuan umum di bidang ekspor ya. Nah, jadi barang-barang yang diekspor itu pun juga ada aturannya ya. Berapa jumlahnya itu mungkin ada yang dibatasi, ada yang mungkin tidak dibatasi ya. Kemudian jenisnya apa itu mungkin ada yang dibatasi, ada yang mungkin tidak dibatasi. Kayak contoh misalkan benih lobster ya. Pada saat itu benih lobster dibatasi atau dilarang. Kenapa? Karena lobster di Indonesia kalau misalkan dijual benihnya, maka kita akan kekurangan benih lobster di Indonesia. Nah, itu diatur oleh pemerintah terkait dengan ekspor lobster tersebut.
Nah, ini semuanya diteliti, dilihat apakah sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke Bea Cukai. Next. Kemudian terkait dengan proses penelitiannya, ini seperti biasa akan dilakukan oleh sistem secara otomatis, ya. Di sini akan dilihat apakah di sini terjadi pemblokiran atau tidak. Kemudian apakah datanya ini sudah sesuai terkait dengan NPWP, kemudian nama eksportirnya. Nah, di sini akan di-highlight adalah kalau kita ekspor data dari eksportir. Ya, jadi yang tadi yang saya sampaikan, Pak, kalau saya nggak punya legalitas ekspor, kemudian saya mau ekspor, saya menggunakan entitas dari perusahaan eksportir lain, bisa nggak? Bisa. Ya, tapi pastikan entitas tersebut atau perusahaan ekspor tersebut dia di sini tidak diblokir. Ya, mungkin karena terkait dengan laporan pajak dan lain-lain. Next. Kemudian terkait dengan pemeriksaan fisik barang. Nah, jadi ekspor itu ada yang diperiksa fisiknya, ya, tapi hanya untuk ekspor-ekspor tertentu. Ya, jadi ekspor itu berbeda dengan impor. Kalau ekspor itu lebih longgar daripada impor, ya. Impor itu kenapa dia lebih ketat? Ya, karena bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Ya. Ekspor pun juga sebetulnya sama, tapi pada dasarnya di sini saat ini Indonesia sedang menggalakkan ekspor. Nah, sehingga di sini aturannya atau pemeriksaannya itu lebih longgar. Nah, untuk pemeriksaan fisik barang ini hanya dilakukan pada kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama adalah barang ekspor yang akan diimpor kembali. Nah, ini disebut dengan ekspor sementara. Jadi misalkan contoh ya. Contoh di Indonesia ada perusahaan MRO atau perusahaan aviasi, perusahaan penerbangan di Indonesia yang akan mereparasi barangnya atau alatnya ke luar negeri. Ya. Itu otomatis perusahaan tersebut harus mengirimkan barang ke luar negeri. Setelah selesai direparasi, kemudian barang itu akan diimpor kembali. Nah, ini yang disebut dengan ekspor sementara. Nah, untuk barang tersebut itu akan dilakukan pemeriksaan fisik. Kemudian barang ekspor yang pada impornya ditujukan untuk diekspor kembali, yaitu disebut dengan impor sementara. Jadi misal contoh ya, Bapak Ibu di Indonesia di sini mau ada event pameran misalkan. Nah, Bapak Ibu di sini katakanlah mau mengimpor produk atau alat ya dari luar negeri untuk pameran tersebut. Intinya hanya untuk sementara. Setelah pameran akan dikembalikan ke negaranya. Nah, ini disebut dengan impor sementara. Jadi dilakukan impor untuk diekspor kembali. Jadi pada saat ekspor itu nanti akan diperiksa. Ya, jadi yang diperiksa itu apakah barangnya jenisnya sama, jumlahnya sama, spesifikasinya sama, itu akan diperiksa. Kemudian yang ketiga, barang ekspor yang pada saat impor ditujukan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian biaya masuk. Nah, ini yang disebut dengan ekspor yang pada saat impornya memiliki fasilitas fiskal. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini pernah dengar istilah kawasan berikat, ya, kawasan berikat atau fasilitas kite, ya. Kite itu bukan bahasa Betawi kite aneh gitu ya, bukan ya, tapi kite itu singkatan dari kemudahan impor tujuan ekspor, ya. Jadi dua fasilitas ini merupakan fasilitas fiskal dari negara, ya. Intinya apa? Pada saat mengimpor barang itu tujuannya adalah untuk diolah di Indonesia, ya. Kemudian hasil produksinya diekspor ke luar negeri. Nah, ini tujuannya untuk apa fasilitas ini? Ya, tujuannya adalah untuk meminimasi biaya, ya, atau meningkatkan daya jual di luar negeri, ya. Jadi apa ininya korelasinya? Misalkan contoh, ya, contoh katakanlah Bapak Ibu di sini usahanya sudah besar, ya. Nah, kalau kita di sini pada saat memproduksi barang-barang bahan bakunya itu ada yang impor, nah
ini harganya kan nanti akan lebih mahal. Ya, kenapa? Karena pada saat kita impor, kita harus menambahkan bea masuk, PPN, PPh. Ya, maka di situ minimal 12,5 atau 12 tambah misalkan katakanlah bea masuk 5, PPN 12, PPh 2,5. Ya, itu sudah 19% misalkan. Udah 19,5% ya penambahan dari harga barang. Nah, dengan adanya fasilitas fiskal ini ya, maka bea masuk dan pajak itu akan ditangguhkan, nggak ditagih dulu sama negara selama hasil produksinya itu diekspor. Nah, jadi kalau misalkan di sini Bapak Ibu melihat ada kawasan berikat ya atau perusahaan yang punya fasilitas KIT, yaitu tujuan dari pemerintah adalah supaya barang ekspornya itu harganya bisa bersaing di luar negeri. Ya, kenapa? Karena dia akan memiliki harga bahan baku yang lebih murah. Ya, karena pada saat dia impor, dia akan ditangguhkan bea masuknya. Nah, untuk barang-barang yang diekspor dari hasil barang impor dengan fasilitas ini itu akan dikenakan pemeriksaan fisik. Ya. Kemudian ketiga, keempat barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Ini juga sama, ya. Akan dilihat apakah betul atau tidak. Ataupun barang ekspor yang berdasarkan informasi itu terindikasi kuat terjadi pelanggaran. Nah, ini yang disebut dengan nota hasil intelijen, ya. Jadi Bapak Ibu di sini di Indonesia itu ada mekanisme untuk pengawasan, ya. Salah satunya adalah melalui nota hasil intelijen. Mungkin di sini kita nggak tahu bagaimana caranya negara mengawasi kita, tapi pada saat di situ terjadi satu indikasi kesalahan ya atau pelanggaran, nah di situ pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa mengeluarkan yang namanya nota hasil intelijen. Jadi kalau misalkan barang ekspor tersebut sudah dikenakan nota hasil intelijen atau kita sebut dengan NHI, itu nanti akan diperiksa oleh Bea Cukai. Next. Oke, kemudian ini selanjutnya adalah jika di situ barangnya sesuai, ya. Jika barangnya sesuai, maka di situ nanti akan terbit NPE atau nota pelayanan ekspor. Nah, ini di situ berarti dari pihak Bea Cukai sudah memberikan lampu hijau dan barang sudah bisa untuk keluar. Next. Nah, kalau tidak sesuai gimana? Nah, kalau tidak sesuai berarti intinya harus ada yang dibetulkan. Ya. Jadi ini biasanya untuk barang-barang yang tadi yang saya sebutkan, yaitu barang ekspor sementara, barang impor sementara, barang yang mendapatkan fasilitas fiskal untuk bahan baku impor, dan barang yang terkena nota hasil intelijen. Nah, ini kalau dia tidak sesuai, ya, ada ketidaksesuaian misalkan dalam jumlah jenis barang, ya, kemudian di situ fasilitasnya tidak terpenuhi. Nah, ini nanti dari pihak Bea Cukai akan mengeluarkan yang namanya notul, ya, atau disebut dengan nota pembetulan. Nah, ini baru bisa keluar NPE, baru bisa dilayani ekspornya jika sudah memperbaiki data-datanya. Nah, oleh karena itu di sini para pelaku ekspor atau impor perlu ya menunjuk perusahaan yang memang punya pengetahuan terkait dengan ekspor impor yang cukup baik. Nah, itulah kenapa kepatuhan ini sangat penting, ya. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini masih belum merasakan butuhnya kepatuhan, ya, saya yang sudah pernah mendampingi pengusaha-pengusaha yang terkena audit atau di pengadilan pajak, itu kami bisa merasakan banget, ya. Jadi dengan adanya kepatuhan ini pengusaha-pengusaha itu bisa lebih efisien, ya. Karena kalau misalkan tidak patuh atau ada kesalahan, maka otomatis akan muncul biaya yang mungkin di situ dikatakan tidak terduga atau opportunity cost, ya. Mungkin sudah dibudgetkan katakanlah 100 juta. Tapi karena ada kesalahan, karena di situ tidak mengerti terkait dengan kepatuhan, ya, tidak diarahkan, sehingga akhirnya membengkak, ya, dengan adanya tambahan terkait dengan kesalahan deklarasi tersebut. Nah,
Oleh karena itu di sini kepatuhan itu sangat penting untuk menghindari opportunity cost atau biaya-biaya yang tak terduga. Seperti itu. Khususnya untuk para pengusaha yang memiliki fasilitas fiskal yang tadi yang saya bilang kawasan berikat ataupun fasilitas KIT. Next. Oke, ini yang tadi yang saya sampaikan. Berarti kalau misalkan di situ sudah sesuai, ya, maka NPE akan diterbitkan. Ya, jadi kalau misalkan tadi ada notul sudah diperbaiki, sudah sesuai, maka akan diterbitkan nota pelayanan ekspor. Next. Kemudian untuk pengenaan biaya keluar, ya, jadi pengenaan biaya keluar ini, ya, tujuannya adalah untuk pertama menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, ya. Jadi adanya biaya masuk itu adalah untuk memproteksi produksi dalam negeri. Coba Ibu bayangkan sekarang, ya. Kenapa Seritek bisa pilot, Bu, Bapak? Karena adanya praktek ilegal untuk impor barang-barang tekstil dari luar negeri, sehingga di situ produksi dalam negeri tergerus, ya, produksi dalam negeri hancur. Nah, sama juga dengan ekspor. Ekspor kalau tidak diatur, ya, maka di situ kebutuhan dalam negeri bisa berkurang atau langka. Contoh misalkan dulu pernah kita pada saat langka minyak goreng, ya, minyak goreng itu pernah dilarang untuk ekspor, ya. Kenapa kok diatur seperti itu? Karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Nah, mungkin dong di sini istilahnya ibarat di rumah tangga, ya, keluarganya belum makan tapi kita ngasih makan sama orang lain, kan nggak mungkin. Nah, sama juga dengan negara. Kalau di situ rakyatnya itu belum terpenuhi, ya jangan dikeluarkan dulu, jangan dijual dulu, penuhi dulu di kebutuhan dalam negeri. Nah, itu tujuannya untuk biaya keluar itu seperti itu. Nah, ini akan sangat relevan. Jadi kalau misalkan kebutuhan di dalam negeri itu masih sangat kurang, nah itu maka otomatis biaya keluarnya itu mungkin akan besar, ya, atau bahkan mungkin dilarang, ya. Tapi kalau misalkan di situ sudah terpenuhi, sudah bisa untuk dilakukan ekspor, nah itu akan diekspor, boleh diekspor, bahkan mungkin tidak terkena biaya keluar. Kemudian yang kedua, melestarikan kelestarian sumber daya alam. Jadi di situ contoh misalkan ekspor untuk kerajinan kayu, ya. Kenapa kalau di situ ada biaya keluarnya, misalkan untuk ekspor tertentu. Nah, bisa jadi di situ kayu tersebut itu dilindungi, ya, sehingga di situ untuk menjamin kelestarian sumber daya alam, maka diadakan atau diberikan biaya keluar. Kemudian yang ketiga, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tentu di pasar internasional. Ya, ini juga tujuannya adalah untuk membatasi. Ya, kalau misalkan terlalu berlimpah, harga barang kita di luar negeri juga akan murah. Ya, kalau misalkan terlalu sedikit juga akan naik drastis seperti itu. Next. Oke, kemudian untuk biaya keluar itu ada yang namanya tarif ad valorem, ada yang namanya tarif spesifik, ya. Jadi tarif ad valorem itu berdasarkan persentase biasanya dari nilai barang atau harga barang. Kalau tarif spesifik itu adalah sudah ada harganya atau sudah ada tarifnya berapa rupiah per satuan, atau misalkan contoh per kilo atau per liter atau satu satuan lain, ya. Ini biaya keluar yang harus dibayarkan oleh eksportir jika memang barangnya itu berdasarkan HS code memiliki biaya keluar. Next. Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan. Kalau untuk impor itu hampir 90% mereka akan terkena biaya masuk untuk impor. Nah, untuk ekspor, ya, ini hanya ada beberapa yang diatur yang terkena biaya keluar. Misalkan contoh kayak kulit, ya, kayu, biji kakao, ya, biji kakao itu biji coklat, ya. Kemudian kelapa sawit, ya, crude palm oil ataupun turunannya, dan material atau mineral. Nah, untuk saat ini mineral kan
kita tidak boleh untuk diekspor utuh atau mentah, tapi harus dilakukan pengolahan dulu di smelter. Nah, ini adalah beberapa komoditas yang memiliki bea keluar. Ya, jadi kulit kayu, biji kakao, kelapa sawit, dan material ini diatur. Intinya untuk mengatur kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, seperti itu. Jadi tidak dibebaskan untuk diekspor. Ya, jadi ada pembatasan atau peraturannya. Next. Untuk bea keluar, nah ini juga ada mekanisme untuk pengembaliannya. Ya, jadi misalkan contoh kita sudah bayar bea keluar, ternyata ada kelebihan bayar, nah ini bisa dikeluarkan. Atau kesalahan dari tata usaha kepabeanan di bea cukai, ya, yang mengakibatkan kita kelebihan bayar, itu juga bisa dikembalikan. Ya, dan ini nanti ada mekanismenya. Nah, mekanismenya ini nanti mungkin bisa dipelajari di slide presentasi ini. Ya, kalau saya jabarkan di sini, saya khawatir nanti Bapak Ibu di sini jadi bosan gitu ya. Intinya untuk bea keluar, ya, bea masuk itu ada mekanisme untuk restitusinya. Ya. Next. Nah, ini kita akan masuk tren ekspor tahun 2025. Ya. Jadi tahun ini ya dicanangkan itu target ekspor adalah 294,45 miliar US dollar. Ya, ini sesuai dengan siaran pers di Kementerian Perdagangan, ya, menindaklanjuti terkait dengan target pertumbuhan ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto, di mana di sini ingin mengenjot pertumbuhan ekonomi ke 8%, ya, dengan cara menggalakkan ekspor. Ya, yang tadi yang saya sebutkan bahwa ekspor itu pada dasarnya kita di sini jualan barang, ya. Nantinya kita akan mendapatkan margin, ya. Margin itu akan diputar, akan menjadi arus perputaran uang dalam negeri, dan juga negara pun juga bisa menggunakan devisa dari situ. Nah, oleh karena itu, kenapa ekspor ini digalakkan? Ya, jadi ekspor ini memang sangat penting sekali untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di negara kita. Ya, mungkin kalau 5%, ya, kalau 5% itu konsumsi rumah tangga itu sudah bisa mencukupi 5%, ya. Tapi untuk menaikkan 3% jadi 8%, ini butuh ekspor yang kuat, ya, dari para pengusaha-pengusaha di Indonesia. Nah, ini trennya di sini adalah terkait dengan produk pertanian dan perkebunan, ya. Nah, ini mungkin di sini menjadi salah satu andalan kita untuk ekspor non migas. Karena negara kita adalah negara agraris, jadi negara kita banyak memproduksi hasil-hasil bumi. Nah, oleh karena itu ekspor di bidang pertanian dan perkebunan ini masih menjadi idola, masih menjadi favorit untuk di tahun 2025 ini. Ya, jadi kalau misalkan contoh di satu daerah di situ dia memproduksi buah-buahan, misalkan contoh buah durian misalkan, atau buah jeruk, ya, ataupun di situ mungkin ada jambu mete, ya, atau sayur-sayuran. Nah, itu intinya kita tinggal mengelola, bagaimana caranya kita bisa mengelola untuk melakukan packaging yang bagus, ya, kemudian promosi mungkin yang efektif, ya, kepada buyer-buyer di luar negeri sana, ya, sehingga di situ kita sudah bisa mendapatkan pangsa pasar dari luar negeri. Nah, ini masih sangat favorit sekali, ya. Next. Kemudian produk energi dan sumber daya alam. Nah, ini kita memang punya program, ya, yaitu swasembada energi, ya. Jadi intinya kita di sini ingin negara kita di sini tidak bergantung dengan negara lain untuk energinya. Nah, oleh karena itu di sini kita juga sudah membangun beberapa infrastruktur, ya, bukan hanya sekedar pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, juga kita punya pembangkit listrik tenaga angin, ya, tenaga surya, yang mungkin di situ nanti
setelah kebutuhan dalam negeri tercukupi, kita bisa jual ke negara tetangga. Nah, ini merupakan opportunity juga ya bagi negara kita untuk bisa mengekspor energi dan sumber daya alam ke luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah industri manufaktur dan otomotif ya. Ini karena di Indonesia itu konsumsi untuk dunia otomotifnya cukup tinggi ya, maka banyak di situ produsen-produsen dari luar negeri, misalkan Jepang, Korea, ya itu sudah mendirikan pabrik di Indonesia, ya bahkan sudah ekspansi, sudah meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, sehingga di situ hasil produksinya juga bisa menjadi opportunity, ya untuk dilakukan ekspor ke luar negeri. Next. Kemudian yang keempat, berbasis digital dan teknologi. Nah, ini juga bisa dilakukan ekspor ke luar negeri. Misalkan contoh di Indonesia, sekarang sudah banyak komunitas ya yang mungkin di situ industri kreatif yang punya produk-produk tertentu ya. Misalkan contoh aplikasi ya, ataupun mungkin di situ video promosi dan lain-lain. Nah, itu juga bisa dilakukan ekspor ke luar negeri ya. Mungkin ekspornya bukan dalam bentuk fisik ya, tapi di sini juga dalam bentuk e-commerce seperti itu. Dan e-commerce sekarang ini sudah diatur oleh pemerintah. Jadi para eksportir atau para pengusaha-pengusaha mungkin yang bergerak dalam bidang industri kreatif, nah ini juga bisa punya kesempatan untuk ekspor, ya atau menjual hasil kreativitasnya itu ke luar negeri. Nah, kemudian untuk pasarnya, memang nanti ke depan kita akan merambah ya ke negara-negara berkembang ya seperti Afrika, Asia ya untuk memasarkan produk-produk yang unggul dari Indonesia ya. Jadi mungkin di Afrika sana itu masih banyak negara-negara memang yang butuh bahan baku dari kita ya atau butuh hasil produksi dari Indonesia. Nah, itu kita sekarang trennya ke depan tahun 2025 ini tuh nanti akan merambah ke sana ataupun negara-negara berkembang di Asia seperti itu. Oke, next. Mungkin presentasinya untuk tren ekspor itu sudah selesai ya. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini adalah bahwa kita membutuhkan ekspor ya untuk menaikkan pendapatan di negara kita ya. Nah, oleh karena itu di sini kita berharap ya dari komunitas OKOC di sini bisa muncul ya para pengusaha-pengusaha yang bisa berkembang bersama-sama ya untuk memajukan ekonomi negara Indonesia. Nah, oleh karena itu ya jangan lupa yang tadi disampaikan oleh moderator dan oleh host ya. Ingat ekspor, ingat MII ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kami di sini memang memiliki organisasi, memiliki struktur di mana kami konsentrasi juga kepada kepatuhan dan pengendalian risiko. Jadi ekspor untuk menaikkan devisa negara, untuk menaikkan pendapatan negara, tapi jangan lupa ya harus dengan cara yang benar. Ya, harus dengan prosedur yang sesuai. Karena meskipun kita di situ ekspor, tapi kita tidak sesuai atau salah prosedur, maka akibatnya juga akan menimbulkan biaya yang cukup besar. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan langsung by Zoom ya, chatting ataupun langsung bicara, silakan. Terima kasih, Bu Anti. Baik, terima kasih banyak Pak Vicky. Masya Allah, pemaparannya sangat bermanfaat, insightful, dan ini menjadi satu pengetahuan ya Pak ya, mengenai bagaimana sih regulasinya, kepabeanan itu seperti apa sih, dan memang kitanya sepertinya masih awam nih Pak nih ceritanya. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat.
Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab yang dimana di sini saya mau memilih dua penanya terlebih dahulu. Pak Vicky, ini ada sudah yang sudah raise hand. Boleh di unmute Mas Ageng ya? Boleh Mas Ageng dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. saya Ageng dari Kampus Nusa Daya Akademi ini, Bu. Ingin bertanya Bapak, ada dua pertanyaan dari Ageng nih. Eh, dengan semakin berkembangnya teknologi dan sistem digital, bagaimana sektor ekspor di Indonesia itu dapat memanfaatkan inovasi digital di tahun 2025 untuk mengatasi tantangan dalam perjanjian perdagangan bebas nih, eh, dan mempercepat proses ekspor, terutama di tengah ketegangan geopolitik yang mempengaruhi pasar global, Bapak. Lalu yang terakhir, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan anak muda, khususnya di tahun 2025 ini, untuk mendukung kepatuhan terhadap prosedur kepabeanan dan mendorong peningkatan ekspor, misalnya melalui inovasi digital, edukasi, atau kolaborasi dengan komunitas bisnis lokal. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Mas Ageng. Pak Vicky, boleh dibantu langsung dijawab? Siap. Terima kasih Bu Anti. Terima kasih Mas Ageng ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali nih. Saya senang kalau ada anak muda ya, itu curiosity-nya itu sangat tinggi ya. Keingintahuannya sangat tinggi. Ya, jadi pertanyaan tadi adalah terkait dengan inovasi ya, teknologi untuk mendorong ekspor ya di Indonesia, begitu ya. Oke. Jadi sebetulnya anak-anak muda sekarang ini kalau diarahkan dengan tepat ya, itu akan menjadi pendorong ekonomi di Indonesia yang cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat ya, Gen Z ini adalah generasi yang kreatif ya. Jadi sebetulnya ekspor itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Bahkan mungkin sejak zaman VOC ya. Mungkin dulu kita dijajah itu barang hasil bumi kita dikirim ke luar negeri ya. Nah, kemudian setelah penjajahan selesai, kita di sini melakukan perdagangan ya. Nah, oleh karena itu kenapa kok kita disebut nenek moyangku seorang pelaut ya? Karena kita memang terkenal ya, kita melakukan perdagangan via laut. Ya, jadi sejak zaman dulu sebetulnya ekspor impor itu sudah ada. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Ageng tadi, ya, bagaimana peran inovasi teknologi untuk mendongkrak ekspor kita, ya, di tengah perdagangan bebas dan ketegangan geopolitik. Nah, jadi sebetulnya sekarang ini, kalau kita lihat pasar itu sebetulnya itu ada, terbuka, ya. Tinggal gimana kita mencari pasar tersebut, ya. Misalkan contoh, kita di sini ingin berjualan hasil pertanian, ya. Misalkan Mas Ageng di sini punya komunitas, ya, atau punya perkumpulan, ya, kelompok petani misalkan di situ. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan kesejahteraan petani ini dengan cara mengarahkan mereka, ya, untuk menjual produk-produknya hasil buminya ini ke luar negeri. Nah, kalau kita jual ke luar negeri, maka otomatis harganya akan jauh lebih mahal, ya, dibandingkan dengan kita mungkin jual di dalam negeri pada saat mungkin di situ musim panen. Nah, peran dari
anak muda di sini adalah dengan memberikan kontribusi kreativitasnya. Nah, kalau kita lihat sekarang kan banyak platform-platform ya yang di situ mungkin diisi oleh anak-anak muda untuk berjualan ya. Misalkan kalau kita lihat mungkin di TikTok itu kan ada live TikTok ya kan. Wah, itu saya seneng banget tuh kalau lihat live TikTok tuh ya kan. Orang bisa, wah ini orang jualan kok nggak ada jeda napasnya nih. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ini sini ya. Baju ini ukuran XL, L semuanya ada. Ya ini kalau dipakai nggak melorot misalkan, nah kayak gitu ya. Nah itu yang live TikTok itu anak-anak muda, ya mungkin di sini. Nah anak muda itu di sini bisa berkontribusi dengan memberikan kreativitasnya, ya melalui program-program atau platform-platform di digital seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan perdagangan bebas, Mas Ageng ya. Sebetulnya perdagangan bebas itu di sini sudah diatur, ya. Jadi intinya ada yang disebut dengan free trade agreement, ya. Free trade agreement itu adalah mengatur terkait dengan perjanjian perdagangan antar negara. Contoh, pada saat kita di sini bekerja sama dengan Cina, ya, itu ada yang disebut dengan Free Trade Agreement ASEAN China, ya. Nah, di situ ada COO atau Certificate of Origin. Jadi di situ ada perjanjian yang namanya tarif preferensial, ya. Jadi kalau misalkan contoh, katakanlah kita impor barang dari Cina ke Indonesia, itu biaya masuknya ada yang terkena tarif preferensial, di mana mungkin tarifnya bisa lebih murah daripada tarif yang pada umumnya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kita ekspor ke Cina, itu juga ada yang namanya tarif preferensial. Nah, itu diatur dengan Free Trade Agreement. Nah, jadi intinya kalau misalnya kita bilang kita mau menghindari perdagangan bebas, sebetulnya saat ini memang musimnya atau eranya perdagangan bebas. Nah, oleh karena itu sekarang ini kita tidak ada istilah tunggu bola, ya, harus jemput bola, bahkan merebut bola, ya, yaitu dengan cara melalui pengaplikasian platform-platform digital seperti itu. Nah, ini anak-anak muda di sini bisa berkontribusi itu sangat bagus di sana, ya, karena saat ini memang platform-platform ini ya kreativitasnya memang dari anak-anak muda. Ya, begitu juga dengan kondisi geopolitik sekarang. Betul. Ya, memang kondisi geopolitik sekarang ini bisa dikatakan cukup mengkhawatirkan ya. Karena memang menjurus kepada World War III. Nah, oleh karena itu di sini memang kita tidak perlu untuk terlalu takut dengan hal itu, ya. Tetap kita di sini beraktivitas, ya, berinovasi, ya, untuk memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, seperti itu. Kemudian yang kedua, peran anak muda untuk mendukung kepatuhan. Ya, ini sangat penting sekali, ya. Ini saya sangat suka ini kalau misalkan anak muda ini mendukung kepatuhan, ya. Karena kalau anak muda kan biasanya kan seneng boy, ya kan. Wes masukin aja, apa-apa, tenang gitu kan. Udah, ya. Nah, di sini peran anak muda ya dalam mendukung kepatuhan yaitu ya dengan belajar ya melalui media-media elektronik. Misalkan contoh ya, kita belajar melalui internet, website ya, bagaimana caranya ekspor ya, bagaimana caranya impor ya. Atau mungkin ikut pelatihan-pelatihan ya terkait dengan ekspor impor ya. Atau mungkin yang seperti saat ini ya, ikut webinar ya. Nanti Match International Indonesia kita punya namanya Geraha Impact. Jadi Geraha Impact itu tempat ngumpulnya ya para anak muda, para pengusaha-pengusaha ya, atau mungkin masyarakat-masyarakat yang ingin ya menambah pengetahuan terkait dengan ekspor impor. Nah, itu bisa menambah pengetahuan dari sana. Seperti itu. Nah, jadi memang pada dasarnya
bonus demografi kita ini harus dipergunakan secara baik-baik. Ya, ya salah satunya yaitu dengan memberdayakan anak-anak muda. Ya, baik itu dari segi peluang bisnis maupun dari segi kepatuhan seperti itu. Ya, terima kasih Mas Ageng ya. Gimana jawabannya? Cukup? Baik, terima kasih Barakallahu Fik. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Sudah cukup Bapak. Ya. Next, Bu Anti. Iya, jawabannya lengkap banget, Pak. Saya sampai menyimak dan jadi ikut semangat. Baik, ini di kolom chat lumayan banyak nih, Pak. Saya lihat antusiasnya luar biasa ya. Saya mau pilih dari kolom chat terlebih dahulu di sini. Atas nama Efran, apakah ada Pak Efran? Ada, Bu. Boleh on cam, Pak? Silakan. Baik, Bu. Ya, Silakan, Pak. Di sini saya kan sudah membaca, tapi kalau Bapak mau langsung itu lebih baik. ya, baik. Terima kasih, Bu Anti. Izin bertanya, Pak. Saya kan masih awam ya masalah ekspor. Walaupun banyak teman saya juga udah banyak yang melakukan kegiatan ekspor, saya juga tahu. Tapi saya rencananya baru mau mencoba gitu. Saya mau bertanya, ini masalah berapa lama proses pengajuan dokumen ekspor dan pemeriksaan barang yang akan diekspor di bea cukainya, Pak. Nah, yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi tren ekspor, Pak? Dan yang terakhir, bagaimana cara memilih jalur ekspor yang tepat? Terima kasih, Pak. Baik, silakan langsung Pak Vicky. Baik, terima kasih. Tadi dengan Bapak siapa? Maaf. Efran, Pak. Pak Efran. Terima kasih Pak Efran. Iya, Pak. Sangat bagus. Mungkin Pak Efran sekarang masih pemula ya. Ya, tapi Iya, Pak. kalau Pak Efran terus belajar, Pak Efran terus mendalami ya dunia ekspor, insya Allah ya beberapa tahun kemudian Pak Efran akan jadi juragan, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Juragan ekspor atau juragan empang nih, Pak? Oke, baik. Saya jawab ya, Ekspor, Pak. Pak Efran ya. Iya, Pak. Pertama, pertanyaannya berapa lama pengajuan dokumen ekspor dan pemeriksaan fisik, ya. Jadi intinya gini, yang tadi yang saya sampaikan bahwa ekspor itu lebih longgar, Pak, daripada impor. Ya, jadi selama barang-barangnya itu tidak diatur atau tidak dibatasi, itu pengajuan ekspornya bisa diproses dalam waktu yang sangat cepat. Ya, mungkin hanya sekedar 5-10 menit melalui PEB, melalui aplikasi PEB. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa untuk pengajuan deklarasi ekspor itu kita menggunakan aplikasi PEB, ya, melalui platform CESA. Ya, jadi pada saat kita mengajuan PEB itu selama barang-barangnya itu bukan barang yang diatur, bukan barang yang dibatasi, bukan barang yang dilarang, itu bisa langsung mendapatkan nota pelayanan ekspor, Pak. Tanpa harus diperiksa barangnya. Ya. Jadi intinya pemeriksaan barang ini hanya untuk kasus-kasus tertentu. Yang tadi yang saya bilang, misalkan ekspor sementara atau impor sementara, ya, barang-barang ekspor sementara, barang impor sementara, barang-barang dari kawasan berikat atau kawasan kita, atau barang-barang yang mungkin diatensi oleh pemerintah. Misalkan yang tadi yang saya bilang, contohnya salah satunya adalah pernah kasus terkait dengan ekspor benih lobster. Nah, itu nanti juga akan diatensi oleh pemerintah. Tapi selama barang yang diekspor itu bukan barang yang dibatasi, bukan barang yang dilarang, ya hanya diatur saja, nah itu bisa mendapatkan nota pelayanan ekspor yang sangat cepat. Ya, mungkin hanya 5-10 menit, Pak. Itu langsung keluar NPE-nya dan bisa langsung diproses. Dan yang tadi yang saya sampaikan, jika misalkan contoh Pak Efran di sini punya barang, ya, punya buyer, ya, tapi nggak punya legalitas nih. Nah, Pak Efran juga bisa melakukan ekspor.
ya dengan menggunakan skema under name tadi itu. Jadi menggunakan entitas atau legalitas dari perusahaan eksportir lain seperti itu. Kemudian tren ekspor tahun 2025 ke depannya seperti apa? Ya, jadi tren ekspornya ini yang tadi yang saya sampaikan, salah satunya adalah hasil bumi. Itu masih cukup favorit, ya. Mungkin saat ini kita kalau misalkan punya barang, ya, kita mungkin bisa cari siapa sih yang membutuhkan, ya. Di internet itu ada banyak website yang di situ bisa memberikan informasi kepada kita terkait dengan buyer-buyer di luar negeri. Bahkan saya punya customer ya Pak ya, dia itu ekspornya sapu lidi Pak, ya, ekspor sapu lidi, ya. Nah, ini kelihatannya sapu lidi kan hal yang istilahnya yang remeh ya gitu ya, tapi dia ekspor loh Pak, ya. Kemudian ekspor daun pisang. Nah, ini jangan salah Pak, daun pisang di luar negeri mahal loh Pak. Ya, ekspor rempah-rempah, ya. Saya pada saat perjalanan dinas Pak ke luar negeri, ya, saya pernah waktu itu ke Chicago, ke Los Angeles ya Pak ya. Itu yang saya cari itu makanan Indonesia dan harganya mahal banget Pak. Ya, kenapa? Karena rempah-rempahnya itu mereka impor, ya. Di luar negeri sana Pak, ya itu untuk masakan-masakannya memang tuh nggak seperti kita. Ya syukur alhamdulillah kita di sini ada di Indonesia rempah-rempah, ya kita bisa merasakan berbagai macam masakan-masakan yang penuh rempah seperti itu. Nah kalau di luar negeri sana enggak Pak, beda Pak. Nah jadi intinya kita punya barang dan kita bisa cari bayarnya. Nah itu sudah terbuka Pak peluang untuk ekspor. Nah selebihnya nanti di sini tinggal kita packagingnya seperti apa. Karena kan untuk kita ekspor kan kita nggak mungkin Pak kayak misalkan kita jual ke pasar pagi kan. Kalau pasar pagi kan tinggal naikin ke truk ya. Oke jalan yuk ya jual ke sana ya pagi-pagi udah terima uang jam 10 ya kan udah ngitung duit ya sambil ngopi rokok di warung kopi gitu ya. Nah kalau ekspor nggak bisa. Kalau ekspor itu kita harus ada standar untuk packagingnya ya kecuali untuk barang-barang yang mungkin di situ yang tahan lama seperti spare part atau apa ya mungkin furniture yang ketahanannya itu bisa tahan lama. Tapi kalau kayak hasil bumi, nah itu butuh packaging tertentu dengan suhu tertentu supaya pada saat sampai di tujuannya itu tidak rusak atau tidak busuk seperti itu. Kemudian yang terakhir apa tadi Pak Efren? Maaf. Yang terakhir itu cara memilih jalur ekspor yang tepat Pak. Oke, cara memilih jalur ekspor yang tepat ya. Sebetulnya cara memilih jalur ekspor yang tepat itu seperti halnya kita memilih teman, Pak. Ya. Gitu. Memilih teman. Jadi kalau kita berteman dengan orang baik, ya, itu seperti halnya kita berteman dengan penjual parfum, betul nggak, Pak? Ya kan? Kita akan wangi. Kebagian wanginya, ya. Kalau kita berteman dengan orang jelek itu seperti halnya kita berteman dengan pandai besi, ya. Kalau kita nggak kebakar rumahnya, minimal kita di sini kena debunya, betul nggak? Nah sama juga Pak. Betul. Kalau kita di sini mau ekspor, kita harus pilih partner yang tepat. Partner yang tepat itu seperti apa? Partner yang bisa mengarahkan kepada kita. Contoh misalkan, Pak ini saya mau ekspor Pak, gimana caranya? Ya, nah partner itu bisa memberikan cara yang tepat. Bagaimana prosedurnya? Ya, apakah barangnya ini boleh untuk diekspor atau tidak? Ya. Apakah barangnya ini terkena bea keluar atau tidak? Ya, bagaimana cara memberitahukan ke bea cukai? Nah, itu harus tepat. Nah, karena kalau misalkan Bapak di sini tidak memilih partner yang tepat, ya maka otomatis dia akan menjalankan tanpa adanya keahlian, ya. Nabi Muhammad aja berpesan bahwa serahkan urusan kepada yang ahli, ya. Maka kalau tidak diserahkan kepada yang ahli, maka tunggulah kerusakannya. Bukan begitu ya Pak Efran ya? Ya, sama betul juga. Ya, jadi kalau misalkan kita di sini mau berusaha, mau ekspor misalkan contoh salah satunya, ya harus pilih partner yang tepat. Ya, di mana di situ dia bisa mengarahkan, tahu tentang peraturan, tahu tentang prosedur, sehingga pada saat kita ekspor, kita tidak ada lagi kekhawatiran bahwa barang kita nanti ditahan. Ya, atau nanti mungkin
terkena tambahan biaya. Kan nanti kita rugi, Pak. Kita udah terlanjur Iya, beli, misalkan nih dari petani, misalkan contoh kita mau ekspor bahan hasil bumi, ternyata barang yang kita mau ekspor ini dia dibatasi atau dilarang misalkan. Akhirnya apa? Dia ngendep Pak di pelabuhan, ya nggak bisa keluar. Akhirnya barangnya busuk, nggak bisa kita jual, kita sudah rugi di situ. Ataupun mungkin bahkan kita akan terkena penalti atau denda dari bea cukai. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya memilih jalur ekspor? Yang pertama harus memilih partner yang tepat. Seperti itu Pak Efran. baik, baik. Cukup Pak Efran? Baik, terima kasih Pak atas Terima kasih Pak penjelasannya. Efran. Sangat jelas sekali.